Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-10. Pada saat seluruh mata tertuju ke arah Suci, termasuk mata para pegawai yang mendampingi Pak Ismail di aula itu, situasi pun mendadak hening. Namun Suji telah mengantisipasi jika hal ini terjadi, yakni langsung menjalankan rencananya. Salah satunya dengan melakukan hal-hal yang konyol, sehingga seluruh rekan-rekannya tetap melihat Suji sebagai sosok pemuda yang biasa dan sederhana. Tingkah laku konyol itu Suji lakukan dengan cara memakan secara lahap cemilan-cemilan ringan yang telah disediakan pihak perusahaan di ruangan aula tersebut. Melihat lahapnya Suji makan cemilan-cemilan itu, akhirnya rekan-rekan Suji langsung tertawa. Bahkan ada yang meledeknya karena Suji sedang menerapkan aji mumpung, yaitu makan banyak mumpung gratis. Pak Ismail yang melihat tingkah laku Suji juga ikut tertawa kecil, karena Suji bisa berakting secara sempurna, sehingga seluruh rekan-rekan Suji serta dosennya Pak Husna tidak mencurigainya. Namun tidak dengan para pegawai Suji yang ada di ruangan aula itu. Mereka merasa heran dengan keberadaan Suji, bos besar mereka yang saat ini bersama para mahasiswa. Para pegawai pun bertanya-tanya dalam hati mereka masing-masing. Apa benar itu bos Suji? Kalau benar itu dia, kira-kira apa yang sedang dilakukannya? Namun para pegawai pun langsung teringat dengan pesan dari Pak Ismail sebelum acara kunjungan ini, bahwa bos besarnya Suji meminta para pegawai tetap tenang dan ramah kepada seluruh pengunjung. Setelah teringat pesan dari Pak Ismail tersebut, akhirnya para pegawai Suji langsung berusaha tetap tenang sambil tersenyum melihat tingkah laku konyol Suji yang sedang melahap cemilan. Tak selang berapa lama kemudian Pak Ismail berusaha menjawab pertanyaan yang diajukan oleh salah satu mahasiswa di ruang aula itu. Iya benar, pemilik perkebunan ini usianya kurang lebih sama dengan rekan-rekan mahasiswa yang ada di ruangan ini, ucap Pak Ismail. Tapi beliau memang sejak dulu tidak ingin tampil mencolok. Kurang lebih sudah 3 tahun beliau mengakuisisi perusahaan ini dari pemilik sebelumnya. Alhamdulillah berkat sentuhan tangan dingin beliau, perkebunan ini semakin maju, bahkan bisa berekspansi ke sejumlah daerah di Jawa dan Sumatera, jelas Pak Ismail ke seluruh mahasiswa di ruangan itu. Baik teman-teman, kalau Anda sudah cukup istirahatnya, mari kita lanjutkan dengan melihat langsung proses budidaya buah mangga Nusantara di perkebunan ini. Namun sebelum itu ada yang ingin saya tunjukkan, ucap Pak Ismail sambil mempersilahkan seluruh mahasiswa untuk naik di lantai 3 gedung aula tersebut. Dari lantai 3 itu ternyata didapat pemandangan yang sangat indah, yakni pemandangan hamparan perkebunan mangga yang membentang luas. Para mahasiswa pun dibuat kagum dengan banyaknya pohon mangga yang dimiliki perusahaan ini, ditambah lagi dengan sentuhan teknologi kecerdasan buatan yang dihadirkan sang pemilik. Sehingga lebih efektif dan efisien, para mahasiswa menganggap wajar jika perusahaan ini dapat berkembang pesat melampaui perusahaan-perusahaan perkebunan lain. Apalagi ditunjang dengan sistem manajerial perusahaan yang baik, dan proses penelitian produk yang berkelanjutan. Tiba-tiba pandangan mata para mahasiswa tertuju pada sebuah rumah mewah nan asri, yang terletak di salah satu bukit komplek perkebunan. Apa itu rumah dari pemilik perkebunan ini? Tanya salah satu mahasiswa. Pak Ismail pun hanya mengangguk pelan. Baik teman-teman, kalau ini dirasa cukup, mari kita lanjutkan untuk melihat langsung budidaya mangga di perkebunan ini.
ajak Pak Ismail sambil mempersilahkan rombongan kembali turun ke lantai 1. Rombongan mahasiswa pun akhirnya melihat langsung ke lapangan dengan menggunakan mobil yang sudah disiapkan pihak perusahaan. Di sepanjang perjalanan untuk melihat langsung proses budidaya itu, Pak Ismail menjelaskan pos-pos penting dalam proses budidaya di perkebunan ini. Para mahasiswa pun menyimak dengan serius. Tiba-tiba para mahasiswa termangu saat mobil yang mengangkut mereka melewati jalan yang ada di depan rumah megah itu. Tampak terlihat taman yang sangat indah nan asri. Terlihat juga deretan mobil sport mewah yang tengah terparkir di garasi rumah tersebut. Mobil-mobil itu terlihat sangat mengkilap karena sedang dibersihkan oleh salah satu pembantu di rumah itu. Salah satu yang menjadi perhatian mereka yakni sebuah mobil sport Ferrari merah limited edition keluaran terbaru. Warnanya yang begitu terang dan mengkilap seperti ingin memamerkan keangkuhannya di depan mobil-mobil lain yang ada di sekitarnya. Pemandangan deretan mobil mewah dan rumah yang megah itu kembali memunculkan rasa penasaran pada benak para mahasiswa. Penasaran ingin tahu siapa sosok pemuda kaya raya yang memiliki semua itu. Termasuk para mahasiswi gengnya Cynthia. Mereka langsung ngerumpiin pemilik mobil-mobil mewah itu. Coba ya aku bisa jadi pacar dia. Pasti nanti aku diajak jalan-jalan naik mobil mewah itu. Celetuk Cynthia di depan gengnya. Pasti ganteng tuh orangnya. Siapa sih yang enggak mau pacaran sama dia? Udah tajir ganteng lagi orangnya. Sementara itu Tiara malah asik mengalihkan pandangannya ke hamparan kebun mangga yang ada di sekitarnya. Sambil membayangkan perkataan Suji sewaktu di bis tadi. Dia tak menyangka kalau Suji berani mengajaknya jalan. Apalagi ajakan itu disampaikan di depan teman-temannya. Seketika Tiara langsung merasa bingung. Apakah dengan ajakan itu pertanda Suji menyukai dirinya? Atau sebatas hanya ajakan biasa sebagai teman? Tiara pun semakin bingung dengan pikirannya sendiri. Namun di dalam lubuk hatinya Tiara diam-diam mengagumi sosok Suji. Selain anaknya cerdas juga sikapnya ramah kepada siapapun. Karena hal itu Tiara berharap agar acara studi lapangan ini cepat selesai. Sehingga dia bisa segera mempersiapkan diri saat nanti diajak jalan sama Suji. Dia langsung memikirkan pakaian apa nanti yang akan dia kenakan. Dan kemana nanti kira-kira Suji akan mengajaknya untuk makan malam. Tiara pun terus membayangkan rencana jalan dengan Suji nanti. Hingga tanpa dia sadar teman-temannya pun memperhatikannya. Cie, yang mau diajak makan malam. Jadi mikirin terus nih. Goda salah satu teman Tiara. Tiara pun langsung tersenyum malu. Tanpa terasa proses peninjauan langsung ke lapangan pun telah selesai. Dan rombongan mahasiswa pun akhirnya kembali sampai di aula. Para pegawai yang telah menunggu di aula pun mempersilahkan para mahasiswa untuk menikmati hidangan makan siang. Satu persatu para mahasiswa mendapatkan nasi box yang telah disiapkan pihak perusahaan. Tak terkecuali dengan Suji. Saat Suji menerima nasi box, Suji langsung mengedipkan matanya tanda terima kasih ke pegawai tersebut. Aksi itu langsung dibalas senyuman oleh sang pegawai. Di saat para mahasiswa tengah asik menikmati nasi box, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya para pegawai lain di perusahaan Suji ke aula tersebut sambil membawa banyak bingkisan. Dengan sopan para pegawai langsung membagikan bingkisan tersebut satu persatu ke seluruh mahasiswa yang ada.
Beberapa mahasiswa yang penasaran, sambil makan mereka mencoba membuka bingkisan yang ada. Dan alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui isi bingkisan tersebut. Selain mendapati merchandise jaket yang keren, juga terdapat sebuah iPhone keluaran terbaru. Mendadak suasana di ruang aula pun menjadi ramai. Para mahasiswa serentak berteriak gembira setelah mengetahui isi bingkisan yang mereka terima. Sedangkan bingkisan untuk Pak Husna langsung diserahkan oleh Pak Ismail. Dan Pak Ismail pun mempersilahkan Pak Husna untuk membuka bingkisan tersebut. Saat bingkisan itu dibuka, ternyata isi di dalamnya yakni sebuah tas dengan merek terkenal. Lantas Pak Ismail meminta Pak Husna untuk membuka tas tersebut. Dan alangkah terkejutnya Pak Husna saat melihat isi tas yang barusan didapatkannya. Yakni sebuah brosur salah satu kampus yang terkenal di Amerika. Paket voucher umroh sekeluarga dan sebuah kunci mobil. Pak Ismail lantas menjelaskan bahwa pemilik perkebunan ini sengaja meminta dirinya untuk memberikan langsung ke Pak Husna. Dan berharap kepada Pak Husna agar menerima bingkisan ini. Sebagai tanda terima kasih, dan bentuk penghargaan ke Pak Husna yang selama ini telah mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan. Sementara itu Suji yang menyaksikan dari kejauhan hanya tersenyum saat melihat Pak Husna beberapa kali menyeka air matanya karena merasa haru setelah mendengar pesan yang disampaikan Pak Ismail. Pada beberapa hari sebelumnya, Suji memang meminta tolong ke Pak Ismail untuk menyediakan hadiah yang nanti akan diberikan ke Pak Husna dan seluruh mahasiswa. Khusus untuk Pak Husna, sengaja Suji memberikan sebuah brosur program doktoral pertanian di kampus terkenal yang ada di salah satu negara bagian Amerika. Dan untuk segala macam kebutuhan pembiayaan program doktoralnya Pak Husna, akan ditanggung seluruhnya oleh perusahaan Suji. Begitu juga dengan paket umroh Pak Husna dan keluarganya. Semuanya telah disiapkan secara matang oleh tim yang ditunjuk Pak Ismail atas perintah Suji. Dan khusus hadiah mobil, selama ini Suji melihat Pak Husna selalu menggunakan motor Vespanya ke kampus. Baik pada saat cuacanya cerah ataupun pada saat hujan. Suji merasa salut dengan perjuangan Pak Husna selama ini, yang secara ikhlas selalu membantu para mahasiswanya untuk meraih kesuksesan. Sehingga dirinya tergugah untuk membantu Pak Husna mendapatkan apa yang selama ini diinginkan, yakni ingin meraih gelar doktor, bisa umroh dan memiliki kendaraan roda 4. Tak sedikit mahasiswa dan para pegawai yang ada di ruangan itu ikut menangis haru menyaksikan Pak Husna yang mendapatkan hadiah spesial dari pemilik perkebunan ini, yang tak lain adalah Suji. Kemudian dengan sopan Pak Ismail mempersilahkan Pak Husna untuk berjalan keluar ruangan aula, untuk mencari mobil yang dihadiahkan oleh pemilik kebun kepadanya. Para mahasiswa pun beramai-ramai mengikutinya dari belakang. Sesaat kemudian Pak Husna diminta menekan salah satu tombol yang ada di kunci tersebut. Sekejap kemudian terdengar suara dari salah satu mobil yang terparkir di halaman aula itu. Pak Husna dan seluruh mahasiswa pun kaget saat melihat mobil tersebut, yakni sebuah mobil mewah Toyota Alphard. Suara tangis Pak Husna pun pecah saat menyaksikan kejadian itu. Sementara para mahasiswa langsung bersorak gembira dan langsung mengucapkan selamat dengan cara memeluk serta menyalami Pak Husna. Suji yang menyaksikan momen bahagia itu juga langsung memberikan ucapan selamat kepada Pak Husna.
Dan tanpa diduga Pak Husna pun langsung memeluk Suji sambil membisikkan sesuatu ke Suji. "Nanti kalau kamu ketemu sama pemilik perkebunan ini tolong sampaikan rasa terima kasih saya ya." Lalu dijawab singkat oleh Suji, "Beres Pak." Suji pun kembali ke tempat semula. Pak Ismail dan para pegawai lain yang melihat tingkah laku Suji hanya tersenyum. Mereka benar-benar salut kepada bos mereka yang satu ini. Karena tak segan-segan untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tanpa meminta timbal balik apapun. Termasuk sikap kedermawanannya, yang secara rutin memberikan bantuan berupa makanan dan uang kepada ribuan orang di Yayasan Anak Yatim Piatu dan Panti Jompo. Bagaimanakah rencana makan malam Suji dengan Tiara? Apakah akan berjalan mulus? Simak cerita selanjutnya di Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-11.